Keberagaman unsur dalam masyarakat memunculkan keberagaman identitas seseorang yang disebut multidimensi identitas. Kita semua memiliki berbagai identitas, seperti identitas sesuai jenis kelamin, identitas sebagai seorang anak dalam keluarga, dan identitas sebagai seorang penganut agama tertentu. Hal ini merupakan salah satu wujud dari multidimensi identitas yang mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Dengan demikian, apa yang dimaksud multidimensi identitas dan penghormatan terhadap heterogenitas sosial, mari kita ikuti pembahasannya berikut ini. Identitas seseorang dapat ditentukan dari ciri khas ataupun kondisi khusus orang tersebut. Hal ini mencakup label dan simbol yang membentuk identitas seseorang seperti ciri fisik, status, dan peran yang disandangnya. Dalam sosiologi, identitas seseorang tidak hanya berkaitan dengan identitas diri, tetapi juga identitas sosial yang terdiri dari unsur dan struktur masyarakat tempat orang itu berada. Beragamnya identitas seseorang dalam masyarakat akan memunculkan multidimensi identitas. Multidimensi identitas berarti, seseorang memiliki beragam identitas yang melekat dalam dirinya, yaitu identitas individu dan identitas sosial yang dia peroleh dari sebuah kelompok masyarakat. Contohnya, Harry memiliki identitas sebagai seorang laki-laki sekaligus seorang anak dalam keluarganya, serta memiliki identitas sebagai seorang muslim. Kemunculan multidimensi identitas dipengaruhi oleh 3 faktor seperti berikut. Pertama, perbedaan cara pandang terhadap status dan peran seseorang dalam masyarakat. Perbedaan cara pandang ini disebabkan oleh perbedaan persepsi antara anggota masyarakat dan faktor geografis dalam melihat status dan peran anggota masyarakat. Contohnya, seorang juru kunci gunung berapi menyandang predikat sebagai tokoh masyarakat karena dianggap berperan penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah lereng gunung berapi. Ia dapat mengetahui tanda-tanda gunung berapi akan meletus untuk menginstruksikan warganya agar segera mengungsi. Sementara itu, bagi masyarakat perkotaan, juru kunci tersebut dianggap sebagai sosok yang kurang dipandang ketokohannya. Masyarakat perkotaan lebih percaya terhadap hal-hal yang rasional berdasarkan penghitungan yang empiris dan sistematis. Dengan demikian, status dan peran seseorang bergantung pada cara pandang masyarakat serta faktor geografis di tempat ia tinggal. Kedua, ukuran yang selalu berubah tidak berbanding lurus dengan kemampuan seseorang yang menyandang identitas tertentu. Ukuran ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat terhadap kemampuan seseorang yang menyandang status tertentu. Standar ukuran ini senantiasa berubah menyesuaikan kebutuhan manusia yang selalu berkembang dan makin beragam. Contohnya, dahulu, dokter umum dan bidan dianggap cukup untuk menangani ibu hamil dan ibu yang akan menjalani persalinan. Namun, sekarang, ibu-ibu hamil lebih memilih dokter spesialis kandungan untuk berkonsultasi dan menjalani persalinan. Dokter spesialis kandungan dianggap lebih ahli daripada dokter umum karena telah menempuh pendidikan tentang kehamilan, proses melahirkan, dan sistem reproduksi wanita. Ketiga, budaya masyarakat yang beragam dalam memandang identitas seseorang. Budaya ini berkaitan dengan peran dalam keluarga yang tercermin dalam budaya patrilineal, matrilineal, dan unilateral. Dalam masyarakat patrilineal, seorang ayah dianggap berperan dominan sebagai kepala keluarga sehingga bertanggung jawab menafkahi keluarga. Hal tersebut berpengaruh terhadap identitas laki-laki yang dipandang lebih baik dan diutamakan karena ia akan menjadi kepala keluarga. Akibatnya, identitas dan peran perempuan akan dinomorduakan. Berkebalikan dengan patrilineal, dalam masyarakat matrilineal, seorang ayah dianggap tidak memiliki peran dominan sebagai kepala keluarga. Peran tersebut dipegang oleh seorang ibu. Hal tersebut berpengaruh terhadap identitas seorang perempuan yang akan dipersiapkan sebaik mungkin sebagai kepala keluarga. Sementara itu, identitas dan peran laki-laki akan dinomorduakan. Namun, dalam masyarakat unilateral, ayah dan ibu memiliki peran yang sama penting dalam keluarga. Hal ini berarti ayah dan ibu memiliki kedudukan, tanggung jawab, dan peran yang sama dalam masyarakat. Hal tersebut membuat identitas laki-laki dan perempuan akan sama-sama dibentuk dengan baik, salah satunya melalui lembaga pendidikan. Kita telah memahami multidimensi identitas merupakan salah satu gejala sosial yang muncul dalam keberagaman atau heterogenitas sosial. Keberagaman sosial ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dari lingkup keluarga. Sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ayah dan ibu bisa jadi berasal dari suku bangsa yang berbeda dan melakukan amalgamasi atau perkawinan antar ras atau suku yang berbeda. Dalam lingkungan sekolah, kita juga dapat melihat keberagaman seperti identitas yang beragam, mulai dari siswa, guru, penjaga kantin, petugas kebersihan, sampai petugas keamanan.
Ada juga keberagaman tingkatan pendidikan, mulai dari TK sampai SMA atau SMK. Keberagaman atau heterogenitas sosial dapat dilihat dari berbagai perbedaan seperti jenis kelamin, suku, agama, ras, profesi, golongan, budaya, dan adat istiadat. Heterogenitas sosial lebih mengedepankan prinsip kesetaraan sehingga diharapkan tidak ada diskriminasi atas perbedaan dan keberagaman yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menyikapi keberagaman dalam masyarakat, diperlukan sikap penghargaan dan penghormatan antara anggota masyarakat. Penghormatan terhadap heterogenitas sosial dalam masyarakat dapat dilakukan secara individu dan secara kelompok. Kita simak penjelasan kedua cara tersebut berikut ini. Pertama, penghormatan secara individu. Bentuk penghormatan terhadap heterogenitas sosial dalam masyarakat secara individu tercermin dari perilaku individual sebagai berikut. Tiap-tiap individu dapat hidup bersama dan saling menghormati. Tiap-tiap individu dapat menerima keberadaan orang lain dan dapat hidup berdampingan secara wajar. Sikap menerima dapat terlihat dari sikap saling menghormati. Ketika kita sudah menghormati orang lain yang berbeda-beda, berarti kita juga sudah menerima keberadaan mereka. Tiap individu mengembangkan sikap saling menghargai atau toleransi terhadap nilai dan norma sosial yang berbeda-beda. Contohnya, ketika ada tetangga yang berbeda agama sedang beribadah, kita dapat menghargainya dengan tidak membuat keributan yang dapat mengganggu ibadah mereka. Tiap individu tidak mementingkan kelompok ras, etnis, atau agama, serta kepentingan diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai satu sama lain berarti tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri. Saat kita menghargai tetangga yang sedang beribadah dengan tidak membuat keributan, berarti kita juga tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Contohnya, pimpinan perusahaan yang tidak hanya menerima pegawai dari suku dan agama yang sama dengannya, tetapi juga dari suku dan agama lainnya. Kedua, penghormatan secara kelompok. Menghormati heterogenitas sosial dalam masyarakat secara kelompok tercermin dalam perilaku sosial sebagai berikut. Hidup bersama secara rukun, saling menghormati, dan saling menjaga diri. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kehidupan bertetangga di RT atau RW, tempat tinggal kita. Keaktifan dalam mengikuti kegiatan bersama di lingkungan tempat tinggal dapat makin mengembangkan kerukunan, rasa hormat, dan saling menjaga diri. Membangun sikap saling percaya dan toleransi. Kegiatan di lingkungan RT atau RW dapat berupa sistem keamanan lingkungan atau siskamling yang melibatkan seluruh warga. Kegiatan tersebut dapat membangun rasa saling percaya dan toleransi karena tiap individu bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Melaksanakan pembauran untuk menciptakan integrasi. Pembauran diwujudkan melalui ikut serta berkegiatan di lingkungan warga. Selain itu, pembauran dapat juga dilakukan melalui amalgamasi yang membaurkan dua kebudayaan berbeda dan menciptakan persatuan melalui sebuah keluarga. Mengembangkan konsensus bersama demi terwujudnya integrasi masyarakat. Konsensus berkaitan dengan kesepakatan bersama. Setiap keputusan dalam masyarakat harus berdasarkan kesepakatan bersama, bukan mementingkan sekelompok kecil saja. Contohnya, kegiatan siskamling berawal dari diskusi warga di suatu wilayah yang sepakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan itu dilakukan dengan bergantian berjaga sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, seluruh warga dapat terlibat sehingga terwujud persatuan warga. Tidak menonjolkan etnosentrisme. Perilaku etnosentris adalah sikap yang memandang kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat tertentu lebih baik daripada kebudayaan lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen, pandangan dan perilaku ini perlu diminimalkan karena dapat memicu diskriminasi dari kelompok kebudayaan mayoritas terhadap kelompok kebudayaan minoritas. Berdasarkan pembahasan tadi yang sudah kita simak, dapat disimpulkan bahwa keberagaman identitas, baik identitas diri maupun identitas sosial, akan memunculkan multidimensi identitas yang dipengaruhi berbagai faktor. Multidimensi identitas ini perlu direspons dengan menjalankan setiap peran dari tiap-tiap identitas diri kita sebaik-baiknya sesuai nilai dan norma masyarakat yang berlaku. Sementara itu, agar heterogenitas sosial tidak menyebabkan perpecahan, diperlukan sikap penghargaan dan penghormatan yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.